dari Nembah Farm, teman-teman. Seorang sahabat bertanya, bagaimana membuat tanaman kita berbunga dan berbuah. Sebelum kita memutuskan memakai pupuk apa, memakai ZPT apa, ada baiknya kita mengetahui bagaimana buah itu datang secara biologis dan fisiologis. Buah itu adalah cadangan makanan dari tanaman. Ingat teman-teman, kunci katanya adalah cadangan. Sehingga apabila makanan yang dihasilkan oleh tanaman tidak mencukupi atau hanya cukup-cukup saja, maka buah itu tidak akan terbentuk. Nah, bagaimana memproduksi makanan yang lebih? Tentunya supaya tanaman itu memasak lebih dari yang dibutuhkan. Proses masak-memasak di dalam tanaman itulah yang disebut fotosintesa, teman-teman, yang terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari dan terjadi di daun. Jadi daun adalah dapur sekaligus koki dari tanaman. Kalau daun adalah koki dan juga dapur dari tanaman, maka kalau banyak daun akan banyak makanan karena akan banyak koki, bukan? Jangan lupa koki-koki itu kan juga perlu makan, teman-teman, sehingga semakin banyak daun, semakin banyak koki dan semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Dengan demikian, terlalu banyak daun itu tidak akan merangsang tanaman untuk berproduksi buah karena cadangan makanannya sudah tidak ada, karena harus memberi makan koki-koki itu tersendiri. Itu karena untuk membuat makanan diperlukan sinar matahari atau kita katakan saja kompor, sehingga daun-daun yang tidak terkena sinar matahari tidak bisa memasak. Artinya koki-koki yang tidak punya kompor itu tidak akan bisa memasak, sehingga akan terjadi koki-koki yang menganggur. Dan koki-koki yang menganggur itu tidak berguna karena dia juga perlu makanan. Inilah yang kemudian disebut sebagai tanaman yang tidak menghasilkan buah. Pruning pertama adalah ujung dari pohon jeruk, teman-teman. Kita tidak mau pohon jeruk kita tumbuh menjulang secara vertikal, tetapi kita mau sedikit horizontal, sehingga kita potong atasnya dan kita biarkan cabangnya tumbuh secara horizontal. Prinsip kedua adalah yang kita namakan prinsip 35. Dalam satu batang, teman-teman, diharapkan hanya ada 3-5 batang kecil. Coba perhatikan, ini batang besar, 1 dan 2 batang kecil. Lalu di batang kecil ini juga 3-5 batang-batang lain. Seperti ini 1, 2, 3, dan ini hanya 1. Lalu 1, 2, 3. Lalu 1, 2. 1, 2, 3. Demikian seterusnya. Ini adalah posisi yang ideal. Pruning ketiga adalah rooter. Kita harus menghilangkan semua rooters. Rooters itu apa, teman-teman? Rooters adalah batang yang tumbuh menjulang sama seperti batang utama, tetapi tidak memiliki cabang sama sekali. Rooters ini tidak ada gunanya dan hanya menghabis-habiskan waktu dan juga pupuk. Lihat teman-teman, rooters sudah saya potong. Sekarang struktur tanaman jeruk kita menjadi lebih baik. Ini adalah contoh rooter, teman-teman, dari pohon jeruk limau saya. Lihat, menjulang ke atas, tidak ada gunanya, hanya menghabis-habiskan makanan saja tapi tidak menghasilkan buah. Lihat teman-teman, tidak ada cabang, tidak ada apa-apa, sehingga harus kita potong. Terus sudah saya potong dari pohon jeruk limau saya. Pruning selanjutnya adalah untuk cabang-cabang yang saling tumpang tindih, saling senggol-senggolan. Mengapa?
Kalau cabang-cabang itu saling tumpang tindih dan senggol-senggolan, mereka akan menutupi satu sama lain dan tidak akan ada matahari yang masuk. Karena itu kita harus memotong cabang-cabang kecil yang saling senggol-senggolan. Sama seperti di pohon jambu di mana tunas-tunas air harus disingkirkan supaya cadangan makanan bisa menjadi buah. Maka di pohon jeruk juga tunas-tunas air harus disingkirkan. Teman-teman, setelah struktur dari tanaman itu sudah kita betulkan, maka kita perlu melihat posisi dari daun dan juga kerimbunannya. Bila terlalu rimbun, matahari tidak masuk ke dalam setiap daun sehingga harus kita pruning. Ingat teman-teman, setiap daun adalah koki sehingga koki itu perlu masak. Dengan demikian, setiap daun harus mendapat sinar matahari untuk bisa memasak. Inilah contoh pohon jeruk kunci yang sudah saya pruning. Batangnya tidak terlalu banyak. Ingat teman-teman, prinsip 35. Dan juga daunnya tidak terlalu rimbun karena saya ingin sinar matahari masuk ke dalam setiap daun. Dengan demikian cadangan makanan bisa dihasilkan untuk memproduksi buah. Teman-teman, inilah pohon kelengkeng kristal kami. Usianya kira-kira 1,5 tahun dan tingginya kira-kira sedikit kurang dari 1,5 meter. Tetapi bila teman-teman perhatikan secara dekat, pohon kelengkeng ini sudah berbunga. Lumayan banyak ya teman-teman. Pada tanggal April 24, pohon kelengkeng ini jauh lebih rimbun dan lebih tinggi. Lalu saya pruning, saya pangkas daun-daunnya supaya memacu pembungaan dan pembuahan. Saya lakukan 2 bulan yang lalu, April 24, dan sekarang teman-teman bisa lihat sudah ada hasilnya. Bunga sudah tumbuh dan mudah-mudahan bunga ini akan lanjut menjadi buah. Mari kita tunggu saja.